Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Apa kabar? Saya percaya kita semua diberkati, dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Ya, waktu ini kita ketemu lagi dalam ibadah online ya. Mari kita ajak anak-anak kita untuk bersama-sama ibadah ya, dimanapun kita berada. Saya percaya di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami percaya walaupun kami ibadah online, Kau ada bersama-sama dengan kami. Kami mungkin yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Bapa. Kami percaya Engkau menyertai, memberkati kami walaupun kami dalam ibadah online. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon urapan-Mu, kami mohon hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami Bapa. Kami serahkan Bapa selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan menyanyi bersama-sama bahwa Tuhan kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik bagi kita. Dia memelihara, menolong hidup kita. Kita nyanyikan sama-sama, Allah itu baik. Haleluya. Kasih
kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang senantiasa ada bersama dengan kita di segala musim. Oleh sebab itu, ayo kita tetap setia dan terus setia untuk mengiringi Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kita nyanyikan sama-sama Bapak Ibu. Inilah pengakuan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersamaku. Haleluya. Kau ada bersamaku.
ini, kasih setiamu senantiasa kami rasakan. Biarlah pujian kami menyenangkan hatimu Bapa, menjadi dupa yang berbau harum di hadapanmu Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami Bapa. Kami serahkan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapan-Mu turun atas hamba-Mu. Biarlah firman-Mu seperti oh Tuhan, benih yang boleh bertumbuh, berakar, berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau nyatakan isi hati-Mu hari ini. Kami sambut firman-Mu Bapa. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Salam. Selamat bertemu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan, dan tadi sudah diberkati oleh pujian penyembahan. Kiranya pujian penyembahan memberikan setiap kita, mengingatkan supaya kita tetap di dalam Tuhan, lebih lagi untuk sebagai umat Tuhan yang selalu setia taat kepada Tuhan. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, mari kita minta sejenak untuk kita bersama-sama akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan saya bacakan di sini. Kita lihat semuanya di dalam kitab Filipi, ya. Filipi bab 1 ayat 27 disambung dengan Filipi 4, 8 dan 9. Demikian firman Tuhan, kita bacakan untuk kita semuanya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan pada Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Disambung dengan Filipi 4 ayat 8 dan 9. Filipi 4 ayat 8 9 demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Filipi ini isinya adalah nasihat-nasihat yang terakhir yang ditujukan pada jemaat yang ada di Filipi. Dan di dalam pelayanan Paulus ini sungguh luar biasa saudara. Kalau kita melihat latar belakangnya, saya kira Bapak Ibu sudah sekalian sudah tahu bagaimana sejarahnya Paulus. Tapi kita tidak akan membicarakan tentang latar belakang, tapi marilah bagaimana perjalanan Paulus untuk melayani Tuhan. Di sini akan kita ambil judulnya, yaitu tentang keberhasilan pelayanan Paulus. Memang di dalam pelayanan Paulus ini luar biasa. Dia selalu menjadikan contoh di dalam kehidupan setiap umat yang percaya pada Tuhan Yesus, dan mereka menekankan pada jemaat yang ada di Filipi. Menekanannya adalah apa yang manis, ada yang baik, semuanya untuk pikirkan itu. Dan berikutnya di dalam ayat yang ke-9 ini, ayat yang 8 di tengah sana, apa yang kamu semua yang benar, yang mulia, yang adil, suci, yang manis, sedap didengar, kebajikan, semua pikirkan itu. Dan beliau penekanannya yang di nomor 9, ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Jadi semua yang sudah diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat itu ditekankan supaya dia melakukan apa yang mereka lakukan. Maka Allah sumber daripada damai sejahtera itu akan menyertai kamu, menyertai jemaat yang ada di Filipi. Itu pun juga berlaku pada kehidupan kita pada saat ini. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita mendengar akan kebaikan firman Tuhan, kita membaca, merenungkan firman, pasti akan terjadi suatu perubahan di dalam hidup kita.
saling mengasihi, menghormati, dan mengampuni dalam kehidupan kita pada orang lain. Dan dalam Paulus pelayanan ini sangat mungkin sering kali mengalami kegagalan. Tapi di saat kita mengalami kegagalan, kita jangan putus asa. Ingat kepada kalau kita punya bayi masih balita, dia mau berjalan itu mengalami banyak kegagalan, mungkin mau berdiri jatuh, demikian terus nyari, coba dan coba, terus mencoba, dan akhirnya biar anak-anak itu bisa berjalan. Sama kehidupan kita untuk mengiring Tuhan. Yang awalnya kita tidak mengerti apa firman Tuhan, tapi kalau kita mau belajar terus, akhirnya mengerti apa larangan-larangan yang di pegangan Tuhan tidak dilakukan, yang boleh dilakukan dan yang tidak dilakukan. Setelah akhirnya kita mengerti akan kebenaran. Dan kebenaran Paulus adalah menjadi sumber inspirasi bagi kita semua, bagi anak-anak Tuhan. Di dalam kehidupan ini kalau ada dua pilihan ditawarkan, sukses dan berhasil atau gagal, tentunya kita semua pasti milih yang sukses. Ya, tidak mungkin Bapak ya, semua saya pun juga milih yang sukses. Tapi apakah sukses tidak pernah mengalami kegagalan? Banyak. Tapi saat kita menghadapi suatu kegagalan yang kita impikan, kita tuju, kita jangan putus asa. Coba lagi, coba terus sampai kita memperoleh suatu keberhasilan yang kita harapkan. Itu yang ditekankan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu. Juga ini berlaku pada setiap kita. Saat kita melakukan suatu usaha, ya, mungkin usaha pribadi, berjualan atau usaha apapun, ya, mungkin hari pertama gagal, kedua kali terus coba. Jangan merasa tidak mau mengulangi lagi. Kegagalan adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab ini bagi mereka-mereka yang gagal tetap diam bertahan dan tidak tergoyahkan imannya. Pasti kesuksesan akan diperoleh oleh setiap kita yang mau mencoba dan mencoba lagi. Amin saudara. Ini menjadi kerinduan setiap kita supaya benar-benar hidup ini hidup yang berarti, hidup yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Juga kita sebagai manusia sosial, kiranya berinteraksi dengan sesama kita, saling membantu, ya, saling memberi support di saat kita mengalami jatuh. Mari teman dekat kita, keluarga kita memberi motivasi, ya, memberi arahan, memberi semangat supaya mereka bangkit akhirnya dia berhasil di dalam usaha pekerjaannya. Di sini dijelaskan bahwa rahasia keberhasilan Paulus itu ada beberapa hal yang akan saya sampaikan bagi kita semua. Dan kalau seiring perjalanan kita, kalau di dalam suatu pemerintahan kita mendidik atau kita memberikan pemimpin, memberikan arahan yang jujur, ya, jelas, pasti ada kewibawaan, ya. Kewibawaan tidak bisa dibeli. Kewibawaan adalah dasarnya kita berbuat jujur, tegas, baik, dan yang satu lagi jangan dilupakan yaitu tentang kasih. Maka semua akan diperoleh oleh suatu kepemimpinan. Demikian juga kepada anak buah atau masyarakatnya atau lingkungan kerja di satu kantor misalkan, bawahan supaya kita juga melihat atasan kita bagaimana untuk memberikan didikan. Kalau didikan baik mari kita lakukan, walaupun tidak ada pimpinannya, tetap kerja kita harus on time, ya, dengan kesetiaan kita, kejujuran kita, pasti ada penilaian yang terbaik. Demikian pula kita sebagai umat Tuhan, percaya pada Tuhan, kalau kita rutin, kita setia akan perkara kecil, pasti Tuhan nantinya akan berikan berkah yang lebih besar yang harus kita lakukan. Ini saudara. Jadi di sini ada 3 hal yang akan sampaikan keberhasilan Paulus untuk pelayanan yang dapat dipercaya, yaitu yang pertama adalah memiliki kerendahan hati. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat 19, memiliki kerendahan hati. Kisah Rasul 20 ayat 19, demikian firman Tuhan. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Wah, luar biasa pelayanan mereka. Dengan sekuat tenaga
Rasul Paulus disampaikan dengan pencurahan air mata. Dia malah mempersiapkan segala sesuatunya. Sama, setiap kita mau bekerja pasti kita ada kan persiapan-persiapan. Kalau yang mengajar juga membuat persiapan apa yang kita berikan sesuai dengan kurikulumnya. Kalau kita bekerja di kantor juga apa yang harus dikerjakan pada hari ini. Tentunya ada program-program yang sudah ditentukan, atau kita harus berprogram sendiri supaya apa yang kita kerjakan ada keberhasilan. Ya, demikian Paulus dan keren hati mereka terus melakukan dan melakukan. Walaupun mereka banyak tantangan rintangan, bahkan mau dibunuh oleh orang Yahudi, dia tetap melakukan sampai mencucurkan air mata dengan sungguh-sungguh dan luar biasa, sehingga pelayan Paulus bisa berhasil. Itu yang poin pertama, sehingga Paulus dapat disebut sebagai orang yang sungguh luar biasa karena pelayanan mereka dengan gigihnya. Dia tidak pantang mundur, tetap menjalankan tugasnya dengan baik karena dia takut kepada Tuhan. Karena dia melakukan bukan untuk manusia, tapi dia mempunyai motivasi melakukan segala sesuatunya untuk pekerjaan Tuhan. Ini motivasi daripada Rasul Paulus. Yang kedua, saudara sekalian, di samping mereka melakukan segala sesuatunya dengan rendah hati, ya, dengan rendah hati mereka berhasil. Tahap yang kedua, dia melakukan dengan melayani dengan segenap hati. Segenap itu sepenuhnya kita curahkan keluar tenaga kita, ya, all out, ya, tidak mengenal lelah. Di dalam Roma 1 ayat 9, ya, Roma 1 ayat 9, demikian firman Tuhan, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingatkan kamu. Nah, ini karena di dalam pelayan Paulus yang akhir-akhir tetap dia menekankan kepada jemaat yang dilayaninya supaya mereka juga dengan segenap hati untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, dalam doanya dia selalu mengingatkan kepada setiap jemaatnya supaya tetap di dalam Tuhan. Artinya Paulus mengingatkan pada mereka supaya mereka tidak meninggalkan Tuhan dimanapun mereka berada, ya, supaya kita minta perlindungan daripada Tuhan supaya apa yang mereka lakukan mendapatkan suatu keberhasilan apa yang mereka inginkan. Ketika Paulus berkhotbah, ia tentunya mempersiapkan segala sesuatunya yang baik, ya. Jadi kalau kita tadi saya ulangi, kita di kantor kita harus persiapkan apa yang harus dikerjakan hari ini. Sebagai guru pengajar menyiapkan poin-poinnya, ya, yang apa yang harus diajarkan hari ini, pelajaran sampai mana dan sebagainya. Kemudian ketika Rasul Paulus bekerja sebagai tukang kemah, ia pun mengerjakan dengan baik, juga dengan keseriusan yang luar biasa, dengan hasilnya pun tidak akan mengecewakan. Inilah Rasul Paulus menjadi inspirasi bagi kita, benar-benar hidup ini hidup yang selalu berkenan di dalam Tuhan. Jangan saat kita mengalami kegagalan kita menyalahkan orang lain, ya, oh kamu tuh yang menyebabkan gini-gini, ya. Itu harus kita rubah mindset kita. Saat kita mengalami kegagalan, mari introspeksi apa yang kekurangan, apa yang kurang dalam hati kita, dalam diri kita, dan minta petunjuk pada orang-orang sukses. Pasti dia akan memberikan motivasi pada kita, seperti Rasul Paulus. Saat mereka jemaatnya mengalami goncangan-goncangan, dia datang memberikan motivasi, dia datang memberikan support supaya ayo bangkit supaya mereka ada pertolongan lewat pembinaan atau melewat dari kakak rohaninya atau pejabat-pejabat lebih tinggi kepada bawahnya, ya. Coba dengan bersungguh-sungguh hati untuk melayani jemaat yang Tuhan percayakan. Jadi kita melakukan hal yang kecil dengan setia, taat, pada saat nanti Tuhan berikan pekerjaan lebih besar lagi, ya. Itu yang menjadi kerinduan Rasul Paulus pada pelayanannya. Yang ketiga, saudara, yang pertama tadi dengan kerendahan hati, yang kedua dengan sepenuh hati, ya. Yang ketiga, bagaimana kunci yang terakhir yang dimiliki Paulus supaya pelayanan mereka berhasil, yaitu memiliki semangat yang besar, semangat yang berapi-api yang luar biasa.
Di dalam Kisah Rasul 20 ayat 21, ya, Kisah Rasul 20 ayat 21, demikian firman Tuhan, aku, Rasul Paulus, senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Disambung dengan ayat yang 27, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Jadi dalam benak Paulus ini senantiasa mereka mengajar, walaupun mereka ditolak, dia tetap menyampaikan kabar baik, tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya mereka bertobat dan bertobat. Karena dengan pertobatan mereka dengan sungguh-sungguh, maka dosa akan diampuni, ya. Karena kita percaya bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib, lunas harganya dibayar. Oleh karena itu mari kita berbuat sebaik mungkin. Apa yang kita lakukan hendaknya kita sesuai dengan firman Tuhan yang setiap hari kita baca, kita renungkan, dan kita baca, kita renungkan. Itu menjadi kerinduan setiap umat Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Yesus. Dan tekan 27 dikatakan sana, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud daripada Allah. Di samping kita merenungkan, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Walaupun banyak tantangan-rintangan merupakan hambatan, itu tetap kita terus maju di dalam Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan berikan pertolongan pada setiap kita yang selalu mengandalkan di dalam hidup kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang secara singkat saya sampaikan. Dengan 3 hal ini, selain Paulus bisa sukses, mari kita mengikuti jejak-jejak beliau di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus mempunyai kerendahan hati pada siapapun. Di dalam keluarga kita saling melayani, saling membutuhkan, antara suami istri, anak, orang tua pada anak. Mari kita usahakan hidup dunia seperti hidup yang berkomunitas, yang selalu menghasilkan suatu buah keberhasilan dan rasa damai sejahtera ada dalam kehidupan keluarga masing-masing. Melayani dengan segenap hati, melayani satu dengan lainnya, ini diwajibkan oleh firman Tuhan, ya. Layanilah semuanya, karena manusia itu masih hidupnya sebagai manusia sosial, pasti masih membutuhkan orang lain. Mari kita kerjasama yang baik menuju kebaikan. Dan di dalam hal usaha pekerjaan apapun, kita hendaknya memiliki semangat yang luar biasa, sehingga di dalam kita Tuhan menyertai. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita pada saatnya yang Tuhan tentukan pada hidup kita. Demikian firman Tuhan yang memberi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, jika pada saat ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Bila senantiasa firman-Mu menjadikan suatu kekuatan bagi kami, merubah mindset kami, supaya kita tetap ada kerendahan hati dan depan kami, dan kita melayani kepada siapapun dengan sepenuh hati kita, dengan kemampuan kita. Tentunya kita minta petunjuk di dalam Tuhan, supaya apapun yang kami hadapi, kami lakukan, tetap bisa berjalan dengan baik atas pertolongan Tuhan yang luar biasa. Inilah kerinduan kami. Bila nanti apapun yang kami kerjakan, Tuhan tolong kami. Apapun yang kami lakukan juga Tuhan membuka jalan bagi setiap kami umat-Mu, sehingga benar hidup kami hidup yang selalu berkenan di dalam Tuhan. Terima kasih Pak, supaya kami tetap punya semangat yang berapi-api, semangat yang luar biasa dengan apa yang kami terima pada hari ini. Berarti itu semua menjadikan suatu kekuatan bagi hidup kami untuk melangkah jauh lebih depan. Karena masa depan kami, masa depan anak-anak kami, keluarga kami serahkan semuanya dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah serahkan semuanya. Jemaat Tuhan yang ada di Salom itu dalam pimpinan Tuhan, mulai dari anak-anak Tuhan, pemuda remaja, para orang tua, semuanya. Biar Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka masing-masing. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan selalu menyertai, memberkati pada setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa syukur kami pada hari ini. Semuanya kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kepada semua jemaat yang sudah diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga sudah diberkati oleh tim musik yang luar biasa melayani Tuhan saat ini. Kami sampaikan terima kasih buat hamba-hambanya yang sudah melayani dengan luar biasa pada saat ini. Mari kita akan berdoa, mengucap syukur. Kita akan terima doa berkat yang daripada Tuhan, sebab saya percaya saat ini kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat saat ini untuk segala kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih kami boleh datang kepadamu, kami boleh menaikkan syukur kami, pujian penyembahan kami di hadirat-Mu, dan kami boleh mengalami jamahan lawatan yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih, berkati hamba-hambamu yang sudah melayani Engkau saat ini, baik itu tim musik, baik itu hambamu yang sudah menyampaikan isi hatimu. Berkati setiap apa menjadi pergumulan hamba-hambamu ini Tuhan. Kau memberkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, apapun yang Tuhan percayakan senantiasa diurapi, dijagai dan diberkati oleh Engkau Bapa. Juga untuk seluruh keluarga besar kami di Shalom Ministry, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, kami percayakan semua dalam tangan kuasa-Mu, baik itu pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan. Kami minta kuasa-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas seluruh keluarga besar kami yang ada di Shalom Ministry Bapak. Juga untuk setiap pendengar yang menyaksikan ibadah online kami Bapak, semuanya diberkati oleh Engkau. Terima kasih, biar sepanjang minggu ini Tuhan menyertai setiap kami dengan kendaraan kemenangan-Mu Bapa. Kebajikan kemurahan-Mu menyertai setiap kehidupan kami. Engkau bawa kami hari-hari ini makin kuat, makin setia, makin cinta akan Engkau, sehingga setiap kami boleh mengalami pribadi Yesus di dalam setiap pergumulan yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Yang sakit sembuh, yang sedang mengalami beban berat, Tuhan beri kekuatan dan jalan keluar Bapa. Juga berkati anak-anak-Mu yang ada di luar kota, di luar negeri, mereka yang studi maupun yang bekerja, semuanya diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih untuk saat ini. Bapak Ibu Saudara kekasih, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Setelah engkau selesai beribadah saat ini, terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.